Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya dari pemerintah ya ini berupaya untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K karena nggak kebagian formasi, khususnya yang terdaftar di data BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman bertanya-tanya ya, untuk pembayaran gaji P3K paruh waktu itu kira-kira seperti apa. Nah, baru saja di sini rilis ya surat edaran terkait tentang gaji P3K paruh waktu dan juga tenaga honorer ya mulai tahun 2025. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanisme gajinya dan gajinya berapa serta kapan penyerahan SK P3K paruh waktu. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, baru saja rilis ya, yaitu surat edaran yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu nomor sekian. Yaitu yang terbit di Surabaya tanggal 20 Februari 2025. Semoga saja di sini nanti akan bisa sedikit memberikan pencerahan bagi teman-teman ya yang bertanya terkait tentang hal ini. Ini sebagai contoh yaitu untuk yang di Jatim ya, yaitu perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan juga pegawai non ASN teman-teman. Ya benar, di sini sebenarnya surat edaran ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah ya di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwasanya menindaklanjuti surat PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah ya dari Kemdagri tertanggal 14 Februari 2025 nomor sekian, yaitu perihal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Maka disampaikan yaitu beberapa hal sebagai berikut teman-teman. Yaitu untuk yang pertama ya, yaitu sesuai dengan amanah pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjelaskan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya ini kan wajib diselesaikan ya penataannya paling lambat bulan Desember 2024, dan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlaku, maka perangkat daerah kan di sini dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN ya. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berkomitmen dalam penataan tenaga non ASN sampai dengan bulan Desember 2024 yang tahapannya ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Nah, selanjutnya perangkat daerah tetap menganggarkan ya gaji dan tunjangan melalui belanja jasa bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi P3K dengan jumlah besaran gaji dan tunjangan ini sama dengan yang diterima sebelumnya ya. Nah, pegawai non ASN tersebut juga tetap lanjut nih bekerja sesuai dengan jabatan yang diampu sebelumnya. Sedangkan untuk anggaran gaji untuk P3K di lingkungan perangkat daerah dapat berpedoman pada, yaitu untuk yang pertama yaitu untuk P3K. Jadi untuk P3K itu kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri ya, yaitu nomornya sekian. Ini tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan juga keuangan daerah. Ini adalah untuk yang P3K teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang P3K paruh waktu ya, nah di sini untuk P3K paruh waktu itu kode rekening sesuai dengan surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ya nomor sekian tanggal 16 Januari 2025. Nah, perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan juga nomenklatur. Nah, apabila terdapat perangkat daerah yang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan surat Menteri Pan RB ya nomor sekian tanggal 12 Desember tentang penganggaran gaji dan bagi pegawai non ASN, maka perangkat daerah tidak diperkenankan ya untuk mengalokasikan anggaran gaji berupa apapun untuk pegawai non ASN yang bersangkutan. Nah, bagi pegawai non ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan database non ASN di BKN ya, namun saat ini masih mengikuti tahapan seleksi P3K periode kedua, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non ASN yang dimaksud ya. Ini salah satu yaitu tindak lanjut ya, yaitu dari instansi terkait tentang penganggaran gaji yang dulunya itu disampaikan ya, yaitu
melalui surat ini dengan nomor sekian ya. Dan sementara itu untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini kita dalam tahapan ini ya, yaitu dalam tahapan seleksi administrasi. Nah tentunya termasuk juga bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2 itu juga tetap dianggarkan ya untuk gajiannya kalau misalkan merujuk pada surat yang tadi. Nah ini adalah untuk penganggarannya, ini adalah untuk jadwal seleksi, ini adalah untuk teman-teman yang P3K tahap 2 kan masih dalam tahap berproses. Yang mana di sini untuk ini kita sampai di sini ya untuk tahap 2, yaitu tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Kemudian jawab sanggahnya nanti maksimal tanggal 27 Februari. Kemudian pengumuman pasca sanggah ini tanggal 28 Februari. Selanjutnya nanti kita bisa mencetak kartu peserta ujian, ini adalah maksimal di sini tanggal 16 April 2025. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi ini tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025 ya. Sedangkan di sini kalau misalkan kita ada informasi terbaru ya, yaitu terkait tentang ini adalah hasil dari Lotim teman-teman ya, hasil rakor dinas Dikbud di Lotim. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kira-kira P3K paruh waktu nanti diangkatnya itu kapan ya, menerima gajinya itu kapan. Nah ini adalah di sini kita coba lihat ya, yaitu di sini kita berfokus pada yang P3K paruh waktu. Jadi untuk yang di sini kalau di daerah ini ya, ini nanti akan ada 3 jenis pegawai, yaitu PNS, P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah yang dimaksud dengan P3K penuh waktu itu adalah yang lulus tes, ini adalah sumber gajinya itu dari pusat. Sedangkan untuk P3K paruh waktu itu yang terdata di database BKN dan sumber gajinya itu dari daerah ya. Sedangkan di sini untuk tes P3K tahap 2 ini dilaksanakan di bulan April teman-teman ya. Kemudian di sini tadi kita mendapatkan poin yaitu untuk SKP3K ya. Jadi untuk SKP3K yang sudah lulus itu adalah TMT-nya Maret ya. Ini kita dari Lotim, mungkin daerah lain ada yang berbeda ya. Sedangkan untuk di sini SK P3K paruh waktu ini nanti bulan Juli, ini akan dirapel dari Januari. Apakah nanti rapelnya itu maksudnya gajinya atau apa? Di sini kita belum mengkonfirmasinya ya. Yang jelas di sini untuk bocoran SK P3K paruh waktu itu di bulan Juli. Semoga saja demikian teman-teman ya. Selanjutnya nanti untuk teman-teman meskipun masih diangkat P3K paruh waktu ya, tentunya di sini nanti sesuai dengan mekanisme di nomor 9 ya, yaitu P3K paruh waktu ini nanti dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tentunya dengan persyaratan utama itu teman-teman harus memiliki kinerja yang baik ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk informasi sementara ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.